Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Nurmalia Sarah. Nah, pada video kali ini kita akan menganalisis puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji. Apresiasi kali ini ditujukan untuk membuktikan teori dari Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur keindahan dan unsur manfaat. Namun, tidak semua penyair dapat memadukan hal itu karena biasanya hanya penyair tertentu yang dapat memadukan unsur keindahan dan manfaat seperti Amir Hamzah. Berbeda dengan puisi Chairil yang hanya terdapat satu unsur yakni unsur manfaat. Sedangkan puisi Sutarji hanya terdapat satu unsur yakni unsur keindahan. Maka dari itu, kita akan mengambil dua puisi yang bertema sama, yakni tema tentang ketuhanan dari ketiga penyair tersebut untuk kita analisis dan membuktikan apakah benar teori yang disampaikan oleh Herman J. Waluyo itu. Dalam menganalisis unsur keindahan, kita dapat menganalisis dari rima, gaya bahasa, dan diksi. Sedangkan dalam menganalisis unsur manfaat, kita dapat menganalisis dari amanat, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah teman-teman, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah puisi karya Amir Hamzah. Nah, puisi yang akan kita analisis adalah puisi Padamu Jua dan puisi Hanyut Aku. Kita akan terlebih dahulu menganalisis puisi yang berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah. Nah, dari segi keindahan terdapat rima berupa rima akhir, yakni rima berpeluk atau rima AB, BA pada baris ke-1 sampai 4. Lalu ada rima bersilang yakni AB, AB pada baris ke-12 sampai 15. Lalu ada rima berangkai AA, BB pada baris ke-20 sampai 23 dan 24 sampai 27. Sedangkan rima awalnya merupakan rima berpeluk ABBA pada baris ke-5 sampai 8 dan rima berangkai AABB pada baris ke-9 sampai 12 dan 20 sampai 23. Selain itu, dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas personifikasi pada kalimat pelita jendela di malam gelap melambai pelang perlahan. Lalu majas hiperbola, yakni dalam kalimat segala cintaku hilang terbang. Dan yang terakhir, dari segi keindahan, diksi di dalam puisi ini merupakan pemilihan diksi yang sangat jarang dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasanya mengandung perumpamaan, majas, serta kata baku. Lalu jika dilihat dari segi manfaat, terdapat amanat tersirat berupa percayalah bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan akan menguji setiap hambanya demi ketaatannya, lalu setiap makhluk pasti akan kembali kepada Tuhannya. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan analisis kedua dalam puisi Amir Hamzah yang berjudul Hanyut Aku. Dari segi keindahan, terdapat rima berupa rima terus dan rima patah, yakni AAAA, AB, AAB, AAAB. Rima yang digunakan oleh Amir Hamzah ialah rima yang bebas dan tidak terpaku pada aturan sehingga rima akhir tidak lagi mendapat perhatian khusus. Lalu dari segi keindahan terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas metafora. Majas metafora yang pengarang gunakan sangat hidup sehingga sulit diartikan apakah menuju pada Tuhan ataukah pada manusia. Hal itu terlihat dari kata kekasihku. Meskipun kata-kata di atas sederhana, tetapi mengandung kata puitis yang sangat menggugah hati pembaca. Lalu dari segi keindahan juga terdapat diksi berupa pilihan kata-kata dalam puisi ini sangat sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Kemudian kata-kata yang dipilih memiliki makna lebih dari satu seperti kata kekasihku. Makna dari kata itu bukan hanya kekasih si pengarang yang ada di dunia, melainkan kekasih dalam artian Tuhan. Lalu di dalam puisi ini juga terdapat unsur manfaat berupa amanat tersirat, yakni sebagai manusia haruslah selalu mengingat Tuhan walau bagaimanapun keadaan kita. Lalu jangan menyerah, kita harus bangkit dan selalu meminta pertolongan pada Tuhan. Dan yang terakhir, dalam menjalani hidup memang banyak sekali masalah yang membuat manusia menderita. Tinggal bagaimana diri kita sendiri yang menyikapinya. Nah, jadi kesimpulan untuk puisi Amir Hamzah berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo
Menurut saya benar adanya, karena puisi Amir Hamzah ini memiliki kedua unsur, yakni unsur keindahan dan unsur manfaat. Selanjutnya, kita akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa dan berjudul Di Masjid. Nah, kita akan membahas puisi yang berjudul Doa terlebih dahulu. Dari segi keindahan, terdapat rima berupa pola rima yang bebas. Lalu dari segi keindahan juga terdapat majas, yakni dalam kalimat aku mengembara di negeri asing. Kalimat tersebut merupakan majas metafora dan hiperbola. Dikatakan sebagai metafora karena membandingkan keseriusannya dan kekhusyukannya dalam berdoa dengan pengembaraan ke negeri asing. Sedangkan alasan dikatakan sebagai majas hiperbola karena melukiskan sesuatu secara berlebihan. Dalam hal ini, hiperbola menyatakan kedekatannya antara penyair dengan Tuhan, rela mengembara ke sebuah negeri asing yang sangat jauh demi mendekatkan diri pada Tuhannya. Di sini, keseriusan dalam berdoa diibaratkan mengembara ke negeri asing. Dimanapun berada, tetap ingat dan patuh dengan menyebut nama Tuhannya. Karena kita hidup hanyalah sebagai sebuah pengembaraan. Lalu terdapat majas hiperbola lain, yakni aku hilang bentuk dan remuk. Lalu dari segi keindahan juga terdapat diksi berupa pada kata penuh seluruh mempunyai makna bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Lalu diksi pada kalimat kerlip lilin di kelam sunyi. Pada kutipan tersebut kata lilin berarti penerangan dan dalam kehidupan kita bisa diartikan sebagai petunjuk. Lalu diksi hilang bentuk. Nah, mempunyai makna bahwa penulis tengah mengalami keadaan yang luar biasa tidak seperti kondisi pada umumnya. Penulis telah hancur atau sudah terjerumus terlalu dalam pada kesesatan yang akhirnya mengakibatkan dirinya hancur. Lalu dari segi manfaat terdapat amanat tersirat, yakni sebagai manusia kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan dalam keadaan apapun. Kedua, serahkan segala hidup pada Tuhan melalui doa. Ketiga, hidup hanyalah suatu pengembaraan. Pada akhirnya manusia juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Lalu kita akan menganalisis puisi yang berjudul Di Masjid, masih dengan karya Chairil Anwar. Nah, dari segi keindahan terdapat rima berupa rima dalam puisi ini polanya bebas dan secara merata pemilihan huruf A menjadi akhiran sekaligus asonansinya. Lalu dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa berupa majas, yakni majas hiperbola dan majas metafora. Nah, majas hiperbola ini terdapat dalam kalimat binasa membinasa. Lalu majas metafora ini terdapat pada kalimat ia bernyala-nyala, diri yang tak bisa diperkuda, ini ruang gelanggang kami berperang. Lalu dari segi keindahan terdapat diksi berupa beberapa kata pengulangan, yakni bermuka-muka, bernyala-nyala, dan binasa membinasa. Dan dari segi manfaat, terdapat amanat berupa sebagai manusia kita harus mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara sholat di masjid. Lalu sebagai umat Islam kita harus sholat karena ketika itulah kita berhadapan dan berkomunikasi dengan Allah dan akan mendapatkan ketenangan. Puisi Chairil Anwar berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo menurut saya kurang tepat. Karena puisi Chairil Anwar ini tidak hanya memiliki unsur manfaat, tetapi juga memiliki unsur keindahan seperti penggunaan majas dan diksi. Hanya saja di dalam penggunaan pola rima, dalam puisi ini cenderung berpola bebas. Makanya Chairil Anwar dikatakan lebih mementingkan unsur manfaat daripada unsur keindahan. Lalu kita akan menganalisis puisi karya Sutarji yang berjudul Tapi dan Walau. Nah teman-teman, kita akan menganalisis terlebih dahulu dari puisi yang berjudul Tapi. Jika dilihat dari segi keindahan terdapat rima. Rima dalam puisi ini adalah rima yang sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada lirik puisi yang mengandung kesejajaran maksud. Terletak pada seluruh baris pada puisi dan dapat dilihat pada pengulangan kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Lalu terdapat juga rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata yang terakhir terletak pada baris ke-13 sampai 14. Pada kalimat, aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Lalu dari segi keindahan juga terdapat gaya bahasa,
Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini adalah gaya bahasa majas hiperbola, seperti pada kalimat, "Aku bawakan mayatku padamu." Mana mungkin mayat sendiri bisa dibawakan ke hadapan Tuhan. Hal tersebut tentu sangat berlebihan. Maka dari itu, kalimat tersebut disebut dengan majas hiperbola. Lalu, untuk segi keindahan juga terdapat diksi, yakni pada kata kau. Kata kau ini merupakan kata ganti untuk menunjuk Tuhan. Lalu ada kata mayatku, yang merupakan diksi yang bermakna dirinya yang telah meninggal. Lalu, jika dilihat dari segi manfaat, banyak sekali pesan moral yang dapat diambil dari puisi tersebut, yakni derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut menyombongkan segala sesuatu yang mereka punya. Dengan kata lain, manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada Tuhan. Lalu hakikatnya manusia ini juga akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya. Karena tiada lagi tempat untuk meminta. Dan yang terakhir kita akan membahas dan menganalisis puisi karya Sutarji yang berjudul Walau. Nah, dari segi keindahan terdapat rima, yakni rima yang berpolakan bebas. Lalu untuk gaya bahasa, terdapat pada bait pertama gaya bahasa yang menggunakan kalimat merasa rendah di hadapan Tuhan. Lalu pada bait ketiga terdapat gaya bahasa pengandaian bagi diri penyair jika ia mati kelak. Ia berandai jika ia mati, maka ia akan mati seperti batu atau seperti pasir. Dan ia berkeinginan agar ia dikenang seperti karya-karyanya. Lalu terdapat diksi, yakni diksi penyair besar, untuk menyebutkan dirinya sendiri. Dan untuk segi manfaat dalam puisi yang berjudul Walau karya Sutarji ini terdapat amanat berupa sebagai manusia kita harus rendah diri dan rendah hati karena kita hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang maha besar dan tiada siapapun yang bisa menandingi Allah. Nah teman-teman, kesimpulan untuk puisi Sutarji berdasarkan pendapat Herman J. Waluyo, menurut saya kurang tepat. Karena puisi Sutarji tidak hanya memiliki unsur keindahan, tetapi juga memiliki unsur manfaat, yakni adanya amanat yang dapat diambil. Hanya saja unsur keindahan itu lebih mendominasi karena puisi karya Sutarji ini menggunakan kata-kata yang puitis dan kata-kata yang indah. Nah teman-teman, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.